Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan atau yang mewakili Bapak Dekan atau yang mewakili penyelenggara yang saya hormati, mahasiswa sekalian, para hadirin sekalian, anak-anakku yang hadroh. Alhamdulillah menyambut acara ini dengan baca selawat. Semoga ada keberkahan dalam acara siang hari ini. Tadi saya ngomong apa tadi? Nilai-nilai spiritual. Tok no meneh, tok no. Cek ketok aku apa bunyinya. Apa tadi? Nilai-nilai ono kok tadi. Kecerdasan spiritual dengan menanamkan nilai-nilai kemojopahitan. Ini memang rasanya kayak masuk ke Mojopahit the next. Jadi Mojopahit ada gerbang, ada apa. Nah, anak-anak milenial kadang nggak ngerti itu sudah. Bahwa peradaban dan yang kita rasakan hari ini nikmatnya menjadi orang Indonesia itu karena susunan dari sekian peradaban. Jadi susunan dari sekian peradaban yang mengkonstruksi peradaban hari ini di Indonesia itu enggak berdiri sendiri. Jadi jangan dikira terus kemudian Indonesia ini berdiri mandiri karena adanya semenjak 45. Indonesianya ada semenjak 45. Tapi konstruksi manusia, konstruksi budayanya, sosiologinya, antropologinya, bahkan genealogi politiknya itu sudah ada. Jadi ibaratnya air mineral ini botolnya baru. Tapi airnya itu semenjak dunia dibuat itu sudah ada air. Nah ini sifatnya mewadahi, labeling. Nah sesuatu yang ada dari Sabang sampai Merauke tahun 45 dikasih label, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semuanya juga sudah ada sebelum Indonesia. Contoh, kita makan nasi itu sudah ada semenjak sebelum ada Indonesia. Dan itu pelajaran orang tua dulu, bagaimana bikin sayur asem. Kenapa Amerika tidak ada sayur asem? Karena nenek moyangnya tidak pernah bikin sayur asem. Yang namanya rujak cingur itu sudah ada semenjak sebelum ada Indonesia. Makanya kalau dulu zaman Sarip tambah Oso, zaman Joko Sambang itu, Joko Brek itu sudah ada, Sawung Galing sudah ada. Nah kenapa kemudian di Cina tidak ada rujak cingur? Ya karena nenek moyangnya nggak pernah bikin rujak cingur. Jadi yang kita nikmati hari ini sebenarnya produk lama. Yang paling ekstrim itu makan gadung itu. Itu beberapa negara itu nggak sanggup ngolah gadung itu. Di Thailand itu baru-baru ini ngolah gadung. Itu kan prosesnya ribetnya luar biasa. Mulai dari dikasih abu, dikasih air. Itu teknologi kuliner yang luar biasa, karena itu beracun.
memabukkan, bisa dihilangkan racunnya. Itu nenek moyang kita yang melakukan. Waktu trial and error pasti juga banyak yang mendem itu. Nah kita sekarang sudah tinggal itu juga ada semenjak sebelum. Bahasa Jawa yang kita pakai, loh kono ya apa sih itu? Itu juga sudah ada semenjak sebelum ada Indonesia. Oh telek kon, itu ya sudah. Artinya hampir semua yang sekarang ada ini adalah hanya diwadahi aja, hanya dilabeli. Artinya tidak ada sesuatu yang kemudian didekonstruksi gitu. Tidak ada. Paling dikit-dikit modifikasi seiring perkembangan zaman dari aku tresno marang sliramu, saiki dadi I love you, gitu aja. Intinya sama. Lah kok takok ae terus saiki dadi OTW, aja takok wae. Misalnya itu adalah bahasa-bahasa. Nah, orang-orang itu ketika berada dalam lipatan sejarah dan harus menapak ke sejarah berikutnya, itu butuh kecerdasan yang luar biasa. Kalau enggak, itu konslet. Kalau enggak pasti patah. Nah, beberapa pekerjaan yang menabrak peradaban itu pasti patah. Contoh misalnya, yang paling nyata di depan mata itu Partai Komunis Indonesia misalnya. Itu kalau secara teori mestinya menang di Indonesia. Karena apa? Tanah untuk petani, pabrik untuk buruh. Mestinya petani senang dengan PKI karena akan dapat tanah. Dari tuan-tuan tanah itu yang masuk dalam 7 setan desa. Mestinya menang. Tapi begitu PKI ini mengganggu agama, petani yang diperjuangkan, buruh yang malah ganti nabrak PKI. Itu karena tidak mengerti sejarah bahwa di balik pertanian, di balik perburuhan itu ada landasan agama, maka dia gagal. Begitu juga gerakan DITII, gitu. Dia lupa bahwa nilai-nilai Indonesia dalam beragama itu tidak simbolik, tapi spiritual. Begitu dibawa ke formalitas agama dalam negara, ya mereka bahkan gagal. Bahkan kelompok-kelompok agama besar juga menolak, seperti Nahdlatul Ulama. Nah, ini contoh-contoh kegagalan di Indonesia. Kenapa? Karena tidak punya kecerdasan untuk geser bandul peradaban. Gitu loh. Di beberapa negara butuh kecerdasan, karena kalau enggak pasti patah. Dan itu hanya menjadi sampah-sampah berikutnya. Akhirnya kita lihat di beberapa negara. Satu contoh misalnya Amerika. Amerika itu negara urban. Negara urban. Ada urban dari Afrika, ada urban dari Eropa. Ini yang kadang sampean bangga-banggakan trendsetter dunia. Itu oplosan yang luar biasa. Urban dari Eropa adalah urban karena tidak mendapatkan tempat dari aristokrat Eropa. Yang waktu itu sistem spiritualnya adalah Katolik misalnya. Yang dari Afrika ini karena kemiskinan, sehingga ada manusia yang dikapalkan ke Amerika dalam kisah Amistad. Nah, peribadatan kepada Tuhannya beda yang dari Eropa dan dari Afrika. Kalau disuruh ke gereja seminggu sekali juga nggak mau, karena capek kan kerja.
Loh, itu harus ada titik temunya. Titik temunya adalah mempertemukan tradisi, agama, dan masyarakat yang berbeda. Sehingga kemudian ada seorang pastor yang mungkin selebor itu ya, kalau dalam bahasa anak sekarang itu. Mempertemukan dua ini, nulis sebuah diktat. Namanya Gustavo Gutierrez ini, nulis diktat. Teologia, the liberation, yang akhirnya dikenal dengan teologi pembebasan. Jadilah kemudian kekuatan baru dengan poros Anglo-Sakson. Ini anak-anak milenial, sehingga jadilah Amerika. Makanya ketika Hollywood mempertemukan anak-anak Amerika dalam bahasa milenial, itu tidak pernah melepaskan dari problem Indian dan problem urban. Sampai bagaimana kemudian orang urban ini benar-benar menjadi pemilik sah Amerika yang tadinya adalah milik orang Indian. Itu terus dikerjakan. Lahirlah kemudian film-film yang kita kenal dengan film koboi. Itu sampai bisa bayangkan betapa nggak capek-capeknya Amerika untuk melakukan pekerjaan peradaban biar nggak patah. Mulai dari Wild West gitu ya, sampai The Last of the Mohican. Ya, jadi mulai dari Wild West sampai The Last of the Mohican, terus tapi bendera Amerika nggak pernah hilang. Sehingga sistem peradabannya jalan, sistem pembiayaan transnasionalnya jalan. Karena pembauran ini tidak menghasilkan sebuah sektarianisme yang kebablasan. Akhirnya beberapa pemilik uang merelakan uangnya untuk dipakai Amerika untuk melakukan produksi-produksi hajat hidup orang banyak. Konsorsium uang itu dikenal dengan Bank Devisa New York. Bank Devisa New York. Akhirnya dia menjadi trendsetter dunia. Sampai-sampai aja membayangkan yang paling baik dunia itu Amerika. Dan itu dunia jalan. Sehingga kita kemudian orang Indonesia kalau dengan Amerika minder. Teori ekonomi kalau tidak pakai Adam Smith merasa ini gagal. Rumusan ekonomi kalau tidak mengikuti World Bank sama IMF ini nggak up to date. Sehingga misalnya tahun 99 ketika rumusan ekonominya IMF diterapkan di Indonesia, Indonesia mau tidak mau karena dalam teori ekonomi internasional kita sudah gagal karena krisis moneter. Akhirnya kemudian Pak Harto mensepakati apa? Kesepakatan dengan IMF, karena tahun 2001 kalau tidak disepakati bangsa ini akan miskin berkepanjangan. Tapi sampai sekarang krisis juga belum selesai. Tapi bangsa Indonesia fine-fine aja, hidup-hidup saja, nggak ada masalah. Ini yang salah manusianya yang nggak mati-mati, atau alat ukurnya yang salah. Nah, itu sampai segitunya. Bahkan budaya Amerika yang sudah ditinggalkan itu tetap menjadi indah bagi anak Indonesia. Apa? Rambut mohak gitu. Itu kan rambut yang sudah ditinggalkan sama anak-anak Amerika. Ngapain pakai rambut gini? Wong nggak bisa dipakai helm. Tapi di sini masih tren. Loh, betapa imajinasi tentang bangsa besar itu bahkan sampai ke titik anak-anak yang kadang di luar perbincangan, anak-anak informal. Loh, itu kenapa? Karena mereka bangun itu semua. Dia bangun semua itu. Bahkan ketika Amerika ngeramal bahwa nanti akan ada budaya tanding, akan ada clash of civilization, perang peradaban. Mereka bikin kesimpulan perangnya nanti Cina sama Amerika. Ini yang ngeramal, mungkin bahasa kita peramal, karena Amerika disebut sosiolog, antropolog, namanya Samuel Huntington. Maka ada itu benturan, dan ujung benturannya adalah agama.
Makanya beberapa negara yang percaya dengan benturan agama itu panik. Panik. Mereka juga harus investasi dalam agama biar nanti kalau benturan punya pasukan agama. Mau bikin agama baru juga nggak mungkin. Akhirnya recycling produk-produk agama yang sudah ditinggalkan oleh pemeluknya, di-recycling, dibawa lagi ke pasar. Nah, agar pasar bisa diterima, pasarnya dibikin ahistoris. Gitu loh. Pasarnya dibikin ahistoris. Nah, pasar ahistoris ini terjadi di semua agama. Di Islam kembali pada Quran Sunnah. Di dalam tradisi Nasrani kembali kepada perjanjian lama. Sehingga nggak ngerti di antara Quran, di antara Injil dan Taurat sampai hari ini ada peradaban yang sedang berjalan dan sudah dilewati oleh umat agamanya masing-masing. Tapi bagi anak-anak yang ahistoris ini dianggap sebagai produk baru. Nah, menghilangkan sejarah di antara kitab turun sampai peradaban hari ini kan sama dengan memasukkan produk ilegal dalam teori black market, dalam teori pasar gelap. Jadi produk bisa masuk, pasar gelap itu bisa masuk kalau orang ini ahistoris. Cuman ini repotnya black market religion, pasar gelap agama. Maka muncul aneh-aneh di semua agama. Nah, itu berawal dari mana? Karena Amerika bisa menjadi sebuah trendsetter. Itu trendsetter. Sehingga dia selalu dibenarkan mau perang, mau apa. Bangsa yang lain grogi. Cuman ketika terakhir provokasi Ukraina, Rusianya udah nggak takut sama Amerika. Karena apa? Tahu duit konsorsium dari Amerika ini sudah geser ke negara yang sudah tidak ngomong agama. Karena konsorsium ini paling takut dengan agama. Karena pemilik konsorsiumnya adalah Rothschild Rockefeller, itu penganut agama Yahudi. Dia paling takut karena agama itu musuh Yahudi. Yahudi itu seperti setan. Kayak orang kejeduk itu, kepalanya sendiri setan gitu. Tangan setan gitu. Nah, seperti orang ini. Jadi sudah dianggap sebagai momok dunia. Nah, dia cari bangsa. Makanya sampean jangan heran ketika duit itu digeser dari Bank Devisa New York ke HSBC, peningkatan ekonomi di Cina luar biasa dan duplikasi teknologinya jalan. 8 triliun dolar tahun 2007. Terpaksa Amerika mengeluarkan obligasi. Itu anak ekonomi harus tahu itu. Terpaksa mengeluarkan obligasi. Salah satu imbasnya adalah Lehman Brothers ambruk. Nah, teknologi dan uang digeser ke Cina. Nah, Cina udah aman bagi kelompok-kelompok ini karena udah nggak ngomong agama. Sejarah agama Cina udah dilewati dengan apa ya, landing yang cukup indah. Ketika Tuhan melarang judi, dia bikin dewa judi. Ketika Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Ketika Tuhan kok sudah terlalu berkuasa, dinaiki Sun Gokong, Tuhannya ngungsi. Siapa berani bikin cerita peradaban seperti itu kalau nggak di sana? Makanya produktivitas di sana jalan. Nah, begitu ini kuat, Cina siap, gitu loh. Cina siap karena secara spiritual kalau tadi the last of the Mohican sampai ini, di sini juga udah disiapin. Bagaimana anak-anak Cina ini punya kebanggaan kepada bangsanya. Karena dikerjakan betul dari mulai ular putih sampai ular hijau, mulai dari Bung Fei Hung, ceritakan terus. Ini jadi anak-anak Cina itu tahu identitas bangsanya. Betapa mereka dulu sudah setiap hari perang, sampai ketemu titik temu dalam Samkok misalnya. Oh, jangan diulang, kita nggak mungkin jadi bangsa kalau terus bunuh-bunuhan kayak gitu antar dinasti. Dia tahu artinya bagaimana dulu sampai bangun tembok Cina, diceritakan. Dalam Great Wall, film terbaru yang semi digital itu. Tapi dia juga tahu betapa Mulan itu begitu kuatnya
Bukan hanya Wonder Woman, tapi Mulan. Mereka punya semua kebanggaan itu. Sehingga semuanya siap. Produksi, konsumsi, jalan. Jadi pertamanya ya yang datang film Wong Fei Hung apa. Tapi begitu setelah itu pabrik bisnya juga datang. Nah, ini mereka melakukan itu. Jangan dikira mereka nggak melakukan itu. Bagaimana membangun konstruksi dari budaya yang pernah ada dinaikkan untuk apa? Untuk survive. Karena bagaimanapun juga yang namanya kesepakatan nation state atau negara bangsa itu adalah jaminan survival penduduknya. Dan 2 miliar orang di Cina orang nggak bisa main-main. Salah hitung kanibal. Karena mereka punya musim dingin. Ini tidak main-main. Ini konstruksi yang dipakai. Tiba-tiba kemudian kita tahu, loh, kok tiba-tiba ada bangsa yang lain lagi, yang tiba-tiba hadir dalam perbincangan kita setiap hari, Korea. Tapi Korea sebelum Samsung hadir, sebelum makanan Korea hadir, itu drakor dulu datang. Drama Korea, rambutnya miring gitu kan. Terus berderai air mata. Pada saat yang sama beda tipis antara laki-laki dan perempuan. Perempuannya ke laki-lakian, laki-lakinya ke perempuanan. Karena apa? Produksi industrinya nggak membedakan laki-laki dan nggak membedakan perempuan. Baju dibikin nggak laki-laki nggak perempuan. Jadi mau nggak mau pemakai produk harus pakai celana yang mestinya itu punya laki-laki dipakai juga untuk perempuan. Baju yang tadinya punya perempuan dipakai juga laki-laki, jangkis-jangkis gitu. Akhirnya yang laki-laki juga gini-gini juga jalannya. Habis itu nggak cocok. Kalau punya muka terlalu serem, ya operasi. Skincare paling enggak. Nah itu laku. Jadi ada tren dunia setengah laki-laki, setengah perempuan. Itu Korea yang nawarkan itu. Kalau masih Amerika itu masih laki-laki, masih perempuan. Masih ini. Begitu sekarang. Nah itu juga ke sini. Makanya kadang saya kalau ke mall itu susah. Lihat laki-laki gagah itu susah. Banyak laki-laki yang gitu. Banyak. Gitu. Yang six pack itu malah pacarnya laki-laki. Malah yang gendut itu yang masih asli laki-laki. Kadang gitu. Saya pernah ke Korea itu dikatakan, setelah 40 tahun saya menjadi warga Korea, baru saya hari ini ketemu laki-laki. Nah saya itu dianggap sebagai laki-laki tulen. Karena gondrong, ada brewoknya dikit. Loh, itu terjadi. Nah, semua bangsa melakukan itu. Dan hari ini bertarung di situ. Bertarung di situ. Makanya saya tadi berbincang sebentar. Ini dunia ini sekarang bertarung semuanya di situ. Untuk apa? Ya menghidupi warganya. Jepang sama. Jepang juga bertaruh dengan warganya. Tapi bahwa Jepang itu membangkitkan cerita tentang apa? Semangat Bushido, semangat samurai, dari katana sampai yakuza, ceritain semua, dibuka. Bahkan anak-anak kecil harus tahu sejarah Jepang. Yang paling menyedihkan adalah ketika perang besar antara generasi tua dan generasi muda dalam konflik Tokugawa dan restorasi Meiji. Dibangkitkan itu agar anak-anak tahu biar nggak ngulang itu. Sampai dijadikan film kartun itu. Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Dibangun dari situ terus pelan gitu. Dan saling tekan bangsa ini di era milenial. Ketika Amerika gagal di Vietnam, dia bikin film Rambo 1 sampai 6. Ditekan sama Cina, dia bikin American Samurai, sama American Kungfu, American Kungfu, American Shaolin, dia bikin.
Terakhir ya Karate Kid itu. Dengan Jepang masih tetap menang dia. Saling menekan. Gagal obligasi, dia dibikin film apa? Kiamat 2012. Karena dia nggak bisa bayar obligasi. Dan yang membuat dia selamat ya pergi ke Tibet karena dunianya tenggelam. Cina ya balesnya juga nggak ribet-ribet amat, bikin aja the Forbidden Kingdom, bahwa tongkat Sun Gokong harus dikembalikan kepada Cina. Akhirnya anak Amerika kecil itu nyerahkan ke Cina, diantar sama Jackie Chan itu. Ini dulu diciptakannya Broadway, diciptakannya opera itu sebenarnya untuk satir dari pergerakan zaman. Makanya Charlie Chaplin berani mensatirkan Hitler itu. Bagian dari kampanye. Kalau di Indonesia lodrok dulu itu. Semua masih. Nah kadang itu anak milenial itu nggak kerasa bahwa menikmati hari ini adalah karena kecerdasan orang dahulu. Biar tidak patah pergerakan kebangsaan dari dinamika yang namanya dinamika struktural yang berawal dari dinamika kultural. Ini biar nggak patah. Akan tetapi karena sistem itu transnasional, makanya pemain milenial itu nggak banyak. Pemain milenial itu nggak banyak. Cuman dikit-dikit aja yang main di dunia milenial. Yang lain itu pemakai semua. Konsumsi semua. Makanya nggak heran sekarang. Agama ribut. Pacaran ribut. Ya, berbicara tentang ekonomi ribut, politik ribut, semua ribut. Tapi yang menikmati keributan dunia itu terbesar hari ini siapa? Mark Zuckerberg. Dia yang paling menikmati apapun yang terjadi di dunia ini dengan silang sengkarutnya, ya Mark Zuckerberg. Pacaran pakai WA, ribut politik pakai WhatsApp, persoalan pencapresan pakai Facebook. Dia ini yang menikmati betul. Nah seluruh Universitas Wijaya Kusuma tidak ada yang bisa lepas dari situ. Ya lepas itu. Tapi kok negara besar berani? Kayak Cina waktu itu misalnya Cina, Jepang, Korea berani. Begitu kesepakatan algoritma internasional disepakati, ada beberapa negara yang mendaftarkan hurufnya di sistem algoritma internasional. Indonesia kebetulan nggak punya huruf, sehingga sama yang mau didaftarkan tetap ABCD dan itu huruf Latin. Sehingga ketika seandainya harus bikin big data, passwordnya tetap ABCD. Kalau Cina berani, dia daftarkan hurufnya, akhirnya dia lawan Amazon pakai Alibaba, dia lawan WhatsApp pakai WeChat, dia lawan Facebook pakai QQ Run itu. Dia berani. Kita pakai aja sehingga setiap bulan 200 triliun harus diambil sama Mark Zuckerberg karena itu bayar. Itu bayar. Dan anak-anak muda kita jarang gak mau mikir. Anak-anak Wijaya Kusuma apa masih mau mikir itu? Mungkin ya males mikir. Alah enakan nganggo sesuk terus nyambut gawe di perusahaan yang ada. Yang penting gak nganggur. Maksimal Gojek ya udah. Nah ini kan anak-anak pinter segini ini mestinya mikir semua. Bagaimana bangsa ini bangkitkan. Makanya ketika kemudian mencoba berbicara mundur gitu, kalau bangsa yang lain ini sudah mundur lama, sudah dibicarakan yang lama-lama ini. Nah Indonesia ini dulu masih ada Joko Sambang, Joko Berek, Cak Dur Hasim itu masih sering menampilkan. Nah itu sekarang
Masih enggak kita ini misalnya kemudian kenapa sih kita punya sistem berbeda? Mungkin enggak kalau misalnya koperasi ini ditabrakkan dengan sistem ekonomi internasional? Mungkinkah bahwa berdikari yang digagas oleh Bung Karno dengan Marhainism misalnya ditabrakkan dengan developmentalism ala Amerika? Mungkin enggak? Mungkin enggak bahwa komunikasi verbal Indonesia ini bisa dipakai untuk nabrak sistem komunikasi transnasional? Ini udah gak ada yang mikir. Sehingga sayur asem kita dihajar sama tom yam, wis ora ono sing mikir. Gitu. Lemak di mana-mana itu jelek katanya. Tapi tiba-tiba kita mengagung-agungkan wagyu mengalahkan sapi lokal. Lu semenjak kapan lemak itu menjadi lebih bergizi daripada sapi kerja? Udah gak ada yang mikir sudah. Malaysia mikir masa depan bangsanya yang rentan karena konflik ras, akhirnya mikir serahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Dikenalkan dengan anak-anak India namanya Jarjit, kenalkan anak-anak Cina namanya Mei Mei, kenalkan anak-anak Indonesia namanya Susanti, menghajar yang namanya spaghetti kepada ayam goreng. Sehingga perusahaan-perusahaan makanan di Malaysia kalang kabut karena tiba-tiba anak-anak kecil kembali ke ayam goreng. Dan McD bukan jawabannya, tapi ayam goreng Malaysia, bukan McD, bukan Kentucky. Karena ayam goreng dunia dikuasai oleh Kentucky, dikuasai oleh McD, dikuasai itu. Nah, itu mungkin enggak gitu. Bahwa rujak cingur itu dihadapkan kepada apa misalnya sushi gitu, mungkin enggak? Salad banyak diajar, nggak ada yang mikir, nggak ada yang berani kita itu. Orang bahula itu loh masih berani, tapi konsisten. Itu Prancis. Filsafat dia pikir setiap hari, dan mereka berani nabrak satu kontainer tas. Ditabrak dengan hanya satu tas mereknya Hermes itu yang sak kontainer itu langsung KO, udah nggak bisa. Bagaimana? Dia berani itu ngelawan itu. Baju rusak berani ngalahkan baju baik itu ya cuman Perancis. Baju sobek lebih mahal daripada baju utuh itu Perancis. Ya Allah, saya nggak kebayang itu. Baju yang tidak kelihatan itu mengalahkan baju yang kelihatan. Loh, sopo sing ngarep delok simpak itu lho sopo. Tapi dia bisa jual itu lebih mahal daripada yang kita pakai sekujur tubuh itu. Meng simpak tipis gitu. Saya kaget waktu saya ke Prancis itu. Loh, iya Allah, kok iso itu? Ile nyeritakno piye? Wong yo ora ketok. Wong juga di dalam. Musuh BH itu larang, itu banyak Perancis yang bisa. Satu botol minyak wangi segini bisa mengalahkan satu dream produksi Amerika. Ini era Perancis rano kayak gitu. Makanya dia survive. Dan dia bisa ganjel Inggris. Sehingga sampai Inggris gagal Brexit itu. Itu ini. Wong ekonomi kan mesti ngerti itu. Loh, itu semua berangkat dari mana? Dari identitas kebangsaan. Nah kalau itu nggak sampean pikir, ya Wijaya Kusuma ini hanya merolling pekerja. Seumur hidupnya Wijaya Kusuma hanya tambal sulam, menyiapkan tenaga kerja yang usang, diganti dengan tenaga kerja yang baru, sistemnya sama, botaknya juga sama. Lihat lah, ini begitu keluar, yang dipikir ya mau bekerja di perusahaan-perusahaan sistemik udah. Makanya cari kader-kader yang cerdas di antara Wijaya Kusuma. Sakmene kabeh cukup,
Nek misalnya mek loro tok ndak apa-apa, 2 itu suruh mikir. Dibiayai sama Wijaya Kusuma. Piye carane kamu bisa produksi, kamu tidak terus menjadi bangsa konsumsi. Dan bangsa produsen itu pasti berawal dari mana? Dari kebanggaan pada bangsa dan negaranya. Karena produksi dan konsumsi itu berbanding lurus. Tanpa kecintaan pada bangsa dan negaranya, ada produksi tanpa konsumsi. Makanya di Indonesia males-males produksi apa wong ra payu. Nah, coba. Semua konsumsi terbesar Samsung itu di Korea, bukan di Indonesia. Produksi terbesar konsumsinya iPhone di Amerika. Cuman Cina yang bisa mengalahkan. Duplikasi iPhone. Yang di sana 35 juta sampai ke Indonesia, di Cina sama. Fungsionalnya sama, cuman 2 juta. Daya tahannya setahun, sana 2 tahun. Ngadepin yang 35 melawan 2 kali 1 juta, cuman 2 juta. Selisihnya masih ada 33 juta. Tanpa lifestyle pastinya. Nah, harap perlu gaya kan gitu. Neng kene iki urung iso produksi, gayane wis akeh. Biaya hidupnya murah, biaya kelakuannya sing larang. Bangsa produsen paling seneng dengan bangsa Indonesia. Karena setiap sesuatu yang sifatnya fungsional bisa berubah menjadi lifestyle, bisa menjadi kelangenan. Lho motor iki. Motor kan fungsional lho, ngeterno ibuke ning pasar. Begitu di Indonesia jadi kelangenan. Ono aksesorisnya, ono klubnya. Wah itu nyenengno, itu bangsa produsen paling seneng. Barang bodol aja masih bisa dijual. Kelangenan Honda 70. Wah nanti tongkrong malam minggu. Dek ada ini. Mana yang paling orisinil? Udah ku orisinil. Sampai tutup pentil. Itu bab orisinil. Ya Allah. RE King itu sampai cari rantai yang orisinil. Cari opo orisinil. Itu jadi pasar tersendiri. Dan itu memang menyenangkan bangsa produsen. Maka Wijaya Kusuma ini kalau berbicara tentang konstruksinya Mojopahit, tanggung jawabnya gede. Karena beberapa institusi besar, baik institusi agama, nggak ada yang meninggalkan Majapahit, nggak ada. Islam misalnya, apakah Islam ketika datang meninggalkan Majapahit? Enggak, sholat aja masih disebut sembahyang kok. Itu Mojopahit itu sembahyang itu. Musola Langgar, Mojopahit itu musola Langgar. Bahkan saya ini sebutannya masih sebutan Mojopahit saya ini, sebutannya kiai. Mestinya kalau asli ini ulama, syaikhun, enggak kiai. Sementara kiai itu masih berbagi dengan Kebo Kiai Slamet, Tombak Kiai Pleret, jadi biasa aja. Iki saya Mojopahit saya ini. Jadi kalau penjenengan pengen ngerti, iki saya Mojopahit. Tilmidon, muridon, masih santri. Lu santri iki sik basa Mojopahit. Walaupun di sana makan kurma, kami juga tetap makan nasi, dodol lodeh, sayur asem. Iku sik Mojopahit kabeh. Bentuk langgar, isik limasan, isik joglo, isik Mojopahit. Jadi sebenarnya nggak ada yang berubah. Cuman memang Majapahit ini punya kemampuan besar untuk mempertemukan beberapa titik peradaban. Memang canggih Majapahit ini, canggih. Bahkan hanya di Indonesia bisa terjadi, dan itu di zaman Majapahit. Apa? Siwa Buddha. Siwa kok iso rukun karo Buddha itu terus piye ceritanya itu? Itu hanya di Indonesia. Siwa Buddha. Terus Bhinneka Tunggal Ika. Itu Majapahit semua. Pancasila, itu Majapahit. Bahkan konstruksi besar masih Majapahit. Nggak ada yang dirubah. Kurban, ya kalau Islam ya tetap sapi, kambing, bukan unta. Nggak terus maksa, kayak Nabi kurban unta, enggak.
Bahkan beresiko kalau tetap korban unta, ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Baju ini misalnya dulu dari Arab ini. Baju kayak begini Arab, jubah. Nah oleh orang-orang dulu disebut baju syar'i. Nah baju syar'i itu gak bisa dipakai nanam padi. Karena tanam padi kan mundur. Kalau jubahnya di depan keseret itu nanduri kain. Akhirnya dipotong. Lah potongan baju syar'i itulah yang namanya syar'un. Nah dulu tidak mengenal alif ba ta, kenalnya hono coroko, nggak punya huruf ain, punyanya mogo bodo ngo, maka syar'un jadi sarung. Wong robil alamin robil nga, amin. Syar'un sarung, saruan tadi sarungan, ini gitu. Nggak ada. Kiai pidato ya tetap basa Jawa, ya basane mojo pahit. Ana selamatan ya tumpeng. Iku ya ngene wong maca pahit. Ingkung pitik ya ngene wong maca pahit. Nek nggone wong Arab ingkung unta. Makanya kalau ada mau ingkung ayam haram. Lho iki piye to? Wong panjen kene duwene pitik kok. Tur pitik itu murah. Nek wedhus larang. Lah di sana ayam lebih murah, lebih mahal daripada kambing, makanya ingkungnya wedhus dan baru ketahuan nampane kau wedi ngono iku unta. Niki tetep kayak kambing. Ngitung bayi lahir ya tetep pon wage kliwon. Jadi nggak ada sesuatu yang berubah bahkan di tingkatan agama. Cuman beberapa orang mulai nggak pede gitu aja kan sekarang. Dan yang nggak pede itu biasanya orang modern. Nggak pede kalau nggak Eropa. Nggak pede. Dua ayam gede didik, ayam Bangkok. Ya, sing asli sini tinggal gula Jawa baru asli. Nah, ini kan mulai ditanamkan di anak-anak ini kan anak-anak yang nanti cerdas. Nah orang yang mikir begini, dia pasti jadi orang. Karena yang nggak banyak. Makanya pemikir, orang pinter, produsen itu nggak banyak orang. Karena ini orang-orang yang tidak mau nyaman, keluar dari zona nyaman. Pekerja kenapa banyak? Karena orang memang berada di zona nyaman itu lebih banyak. Dari segini dia yang mikir, ini nggak banyak nanti. Nah itulah orang-orang yang mikir itulah nanti yang akan jadi pemimpin, yang akan jadi apa. Selebihnya ya jadi ini lebah pekerja. Semut pekerja gitu loh ya ini. Nah, makanya mulai mikir. Cuman kan anak-anak sini nggak ada yang anak-anaknya orang kaya kan kalau sekolah di Wijaya Kusuma ini kan bukan menengah ke bawah, ini menengah ke atas semua. Semua berada di zona nyaman. Makanya terus yang mikir ngono ya ora pate oke. Tadi begitu lulus ngono ya wis sing penting wis melu umum. Ada yang mikir. Makanya pemimpin itu nggak banyak karena orang yang mau bersusah-susah, bersulit-sulit mikir jam 1 malam masih melek, udah laptop untuk apa, untuk mikirin apa sih ini. Nah itu nggak banyak. Makanya ketika kita melihat alih fungsi teknologi transportasi yang muncul ya Gojek ya satu orang aja nggak banyak. GoFood, GoCar ya nggak banyak. Nah konstruksi Majapahit. Makanya ketika Islam misalnya datang, dia nggak merubah apapun, hanya merubah sesuatu yang paling inti, yaitu kepercayaan kepada Tuhan itu aja. Sholatnya masih sembahyang kok. Orang Kristen juga sama, masih ke gereja sembahyang. Yang Hindu Buddha ya masih sembahyang. Jadi sembahyang itu bahasa bersama. Makanya Honda juga menjadi bahasa bersama, itu pelajaran dari situ. Datang ke sini pertama kok Honda, mau RE King ya disebut Honda. Yang datang pertama Aqua, mau Ake ya tetap Aqua, tuku Aqua, metune Ake. Tuku Aqua, metune Milagros, ya tadi itu sama. Tune Ades. Seluruh produk pompa air tetap aja Sanyo. Walaupun mereknya Shimizu, walaupun nasional. Sanyomu apa? Shimizu. Alhamdulillah. Jadi
Nah itu wahing itu kalau diempet itu jadinya keras. Loh itu loh, jadi semua. Dan ibu-ibu sudah bersepakat apapun isinya, bungkusnya kongguan. Jadi makanya lebaran nggak usah heran kalau bungkusnya kongguan, dalamnya pasti beda itu. Ada rengginang, ada wajik, kucur. Nah ini kecerdasan ini penting, jadi tidak menghilangkan itu. Makanya saat Majapahit ini sudah settle, apakah kemudian para ulama datang bercerita tentang nirwana atau surga dengan air yang mengalir? Ya enggak, mau di sini itu air mengalir di mana-mana. Makanya enggak ada cerita pengislaman misalnya kok terus cerita tentang surga banyak buah-buahan. Orang di sini buah-buahan banyak sekali. Di sana paling kurma, jeruk, terus delima, ruman. Di sini ada kesemek, ada duwet, ada cipluan, lebih banyak. Bahkan hantunya lebih banyak di sini. Di sana cuman ghost, jin. Sini suster ngesot sampai kolor hijau, sampai wewe gombel, kuntilanak, ada macam-macam. Gundul pringis. Gitu. Dan sudah matang, punya universitas besar namanya Nalanda, punya kitab besar namanya Negara Kertagama dalam Politik, punya kitab sosial Suta Soma, udah komplit. Jadi kita merasakan menjadi bangsa yang indah seperti ini tanpa konflik, tanpa apa, itu warisan Majapahit. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu saling menjaga, yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Karena pengalaman perang yang paling pahit itu perang agama, dan itu antar saudara tahun 750-an sampai 800. Ketika wangsa Hindu ada yang berubah menjadi wangsa Buddha, wangsa Sanjaya geser ke wangsa Sailendra. Saling tikam di Jawa Tengah sana. Saling tikam, saling bunuh. Karena ada yang pindah ke agama Hindu, pindah ke agama Buddha, namanya Garung. Garung ini yang kemudian bergelar Smaratungga, yang wajar orang Hindu. Sampai orang Hindu wangsa Sanjaya lari, dipimpin Panukuh, anak kecil belajar ilmu arsitektur. Pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Akhirnya Smaratungga ketika mau bikin candi, nggak bisa karena nggak punya arsitek. Cari arsitek, ketemu si Panukuh atau Gunadarma. Maka lahirlah Candi Buddha nuansanya Hindu, namanya Borobudur. Tiba-tiba anaknya Raja Buddha ini jatuh cinta sama orang Hindu yang tadi arsitek ini, namanya Pramodawardhani. Jatuh cinta sama Panukuh atau Gunadarma, dinikahkan. Akhirnya kerajaan Buddha yang anti Hindu, tiba-tiba anaknya menikah. Makanya saya lalu pesan di mana-mana, kalau konflik pilpres jangan terlalu serius. Nanti anakmu jatuh cinta, kamu yang pusing. Nikah akhirnya bergelar Rakai Pikatan itu. Terus kemudian yang Hindu dibikinkan Candi Prambanan di bawah pengawasan Resi Kumbayoni. Rukun Hindu Buddha semenjak itu enggak ribut. Merapi meletus geser ke barat, dipimpin oleh Balaputra, ini wangsa Buddha. Masuk ke Palembang diambil menantu, yang wangsa Isana geser ke timur. Dipimpin Sindok, jadi cikal bakal Kadiri Doho. Setelah itu Singasari. Nah, Singasari ini diperluas kembali oleh Majapahit yang penguasaannya sampai separuh Australia dan ke Madagaskar. Itu kekuasaan Majapahit, dia menjadi trendsetter dunia. Makanya akhirnya sampai Thailand itu bahasanya mirip ini, candinya mirip ini. Bukan sini mirip Thailand, tapi Thailand itu nyontoh sini dulu. Makanya di sana ada tom yam karena nyontoh sayur asem, bukan sayur asem nyontoh tom yam. Jangan dibalik-balik. Sana dihajar sama Majapahit, ampun. Gajah Mada ini mampu menaklukkan sampai ke semenanjung Madagaskar, separuh Australia. Cuman Australia itu agak ditinggal karena nyebrangnya kejauhan. Waktu itu kapal kita masih belum sekuat sekarang. Ya. Tapi sudah mampu menakluk karena di sana kan nggak ada manusianya, orang aborigin dalam-dalam gitu. Nah itu agamanya rukun di sini sudah. Makanya sampean jangan heran kalau ada banser Lebaran jaga gereja, enggak usah marah-marah.
Itu warisan asli bangsa Indonesia sebenarnya. Ya rukun. Nah itu loh. Loh, makanya ketika Islam misalnya ya sudah ini udah jadi satu, udah rukun. Dan Majapahit teruntuh, itu bukan karena diserang oleh orang-orang lain, bukan. Majapahit runtuh itu karena memang pewarisnya bermasalah. Karena apa? Tidak ada penunjukan langsung. Itu tradisi kerajaan Hindu itu. Karena apa? Karena Hindu itu kalau orang habis berkuasa itu mengalami 3 dharma. Dharma pertama namanya Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri. Jadi dadi raja terus minggat sudah ini ben diurus sing urip. Karena harus menghilangkan jati diri berubah dari bakul dawet misalnya. Setelah itu kabumian menjalankan dharma seperti dharmanya orang bumi. Bumi itu tambah tidak tambah subur. Baru upawasa. Upawasa itu sudah berdiam diri, nggak makan, nggak minum, sudah nggak menyentuh perempuan untuk persiapan moksa, kembali secara material kepada Tuhan untuk menghilangkan jejak material di dunia. Makanya ketika Islam datang kok ngajari nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, syahrus siam, kok mirip upawasa, maka orang Jawa menyebutnya bulan puasa sebenarnya. Nah itu makanya terus beberapa kerajaan Indonesia itu tiba-tiba runtuh karena apa? Rojone lungo gitu aja. Persiapan moksa itu. Nah itu tidak menunjuk ahli waris. Ahli waris itu rapato dewi. Itu beda dengan khalifah, beda dengan apa? Penunjuk ini enggak. Anaknya ya terserahlah. Makanya ketika Islam itu muncul Raden Fatah sebagai keturunan Brawijaya, langsung boleh mengangkat dirinya karena jelas-jelas ini walaupun tanpa penunjukan karena tidak terbiasa ada penunjukan. Karena kalau masih nunjuk berarti masih ingat dunia dan itu moksone gagal. Padahal paling takut kalau mokso gagal dari jenglot itu kan paling takut. Jenglot itu kan produk gagal mokso. Makanya orang yang takut gagal mokso tidak mengikuti dharma Brahmana, ikutnya dharma Siwa. Siwa lebih mudah bagi orang-orang awam itu dharmanya. Karena apa? Ada ajaran Kali ajaran Durga, ajaran Siwa. Lahirlah ajaran yang lebih mudah namanya Bhairawa Tantra itu yang sekarang dikenal dengan Tantrayana. Itu kalau diceritakan panjang. Karena waktu penelitian saya sampai India sampai mana. Dan Bhairawa terakhir dari Indonesia geser ke India. Dikenal dengan sekte Agori yang sampai sekarang semua orang masih takut dengan sekte Agori karena ritualnya makan bangkai manusia. Jadi kalau Sumanto itu bukan sesuatu yang baru dulu, tempatnya di Kesetra. Sekarang sekte Agori siapa yang nggak takut itu? Cuman buka itu di YouTube itu sudah ada. Sekte yang serem tengkorak ditumpuk itu dan itu diakui sebagai sebuah sekte. Bagi kasta-kasta rendah yang nggak bisa melakukan upacara pembakaran, mayatnya diambil oleh orang-orang Agori boleh. Yang di tepi-tepi sungai Gangga itu misalnya kok nggak sempat bakar karena belum punya ubo rampe, diambil oleh orang Agori untuk dimakan boleh. Seperti orang Tibet, dharmanya dagingnya diserahkan sama burung bangkai, sama aja. Ya jangan melihat itu serem atau apa, wong itu bagian dari agama ya nggak ada ininya. Nah, sekte Agori itu sekte yang serem sampai sekarang pemerintah aja nggak berani itu. Karena kalau sudah ritual, sudah proses ininya, udah nggak ada yang pakai baju. Itu dulu di sini itu sebenarnya. Makanya oleh orang sana juga dianggap sesat oleh orang ini karena itu sekte yang memang ekstrim. Gigine nyok walane mangan menungso enak, cewel wis kaya awake dhewe mangan ingkung pitik. Itu mamsa namanya. Molimo. Nah, ini yang ekstrim. Loh itu di sini dulu dan itu punya ilmu namanya membunuh tanpa terlihat namanya santet itu. Mencintai tanpa terlihat namanya pelet. Mengambil tanpa terlihat namanya ngepet itu. Panjang itu kalau saya diskusi tentang Majapahit terbatas tak cerita itu enggak apa-apa. Tapi karena ini mahasiswa kejauhan kalau mundurnya sampai ke situ.
Nah kerukunan Islam ini akhirnya Islam ya sudah, ya rukun tetap seperti biasa yang ada, biarkan, biar kemudian kita tetap bisa menjalankan kehidupan berbeda-beda, tapi ayo hidup saling bertanggung jawab. Nah itulah makanya Indonesia tidak menggunakan konsep muslim kafir. Kalau orang Eropa muslim kafir ya habis di sana, nggak ada yang jalan. Di sini kembali ke konsepnya Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Nah makanya konsep yang dipakai konsepnya ra'iyah. Itulah yang menyebabkan orang Indonesia disebut rakyat. Ra'iyah atau rakyat itu konsepnya Nabi. Kita bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia mengatakan bagian dari Tuhan. Makanya konsep khilafah gak cocok di negeri ra'iyah. Begitu juga komunis, dia proletar. Begitu dia kuat, dia namanya diktator proletariat. Makanya komunis gak cocok di negeri ra'iyah. Dan satu-satunya negeri muslim yang bisa ngambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya, itu cuma muslim Indonesia. Makanya jangan pernah khawatir, semayoritas apapun muslim di Indonesia tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas. Karena konsep ra'iyah, hidup saling bertanggung jawab. Dan itulah keberhasilan kita. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu makanya kiai-kiai enggak kufar kafir itu ya ndak, memang ra'iyah aku mau kafir no. Maka tidak ada orang kafir di negeri ra'iyah ini, enggak ada. Makanya ra'iyah kalau ngumpul namanya musyarakah, dari bahasa masyarakat itu jadinya bahasa Arab itu. Terus kalau terjadi sesuatu yang harus dibicarakan, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah lah. Lahir konsep musyawarah. Karena dulu yang menata itu para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Kenapa wali? Untuk ngimbangi Brahmana. Karena dalam tradisi Hindu yang ngomong agama itu Brahmana. Sudra nggak boleh ngomong, dan petani itu sudra, pedagang itu sudra. Sekaya apapun pedagang dia sudra, nggak boleh ngomong agama. Yang bisa ngimbangi Brahmana ya wali itu. Makanya Indonesia disebarkan oleh para wali, teritorinya disebut wilayah. Makanya wilayahnya inilah yang diisi ra'iyah, musyarakah, musyawarah, begitu bergerak terus berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Santri sebagai penerus para wali tetap konsisten NKRI harga mati. Tidak mungkin, pengkhianat itu tidak mungkin. Loh, makanya perbedaan-perbedaan itu harus diselesaikan. Makanya agama harus menjadi alat pemersatu, dan itu konsisten kalau santri. Ra'iyah semuanya ngumpul karena santri. Jangan tercerai-berai, karena bangsa ini rentan sekali kalau misalnya nggak dirawat. Karena semuanya punya kekuatan untuk menunjukkan eksistensinya. Nah itulah maka kiai kalau doa ya nggak sendiri, dia ngajak temennya. Santrinya, kiainya doa, santrinya amin. Kalau kecapean, amin. Kiainya paham, walhamdulillahirabbil alamin. Tapi kemudian lingkarannya jadi gede, dibawa ke alun-alun. Namanya istighosah kubro. Kalau sudah sampai situ seluruh ra'iyah terlibat. Yang jual bakso datang, yang jual balon datang, yang jual apem datang, yang jual gelaran, semuanya datang. Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Coba odong-odong laku, bensin laku, cenek laku, lo kayak gini laku semua. Apalagi kalau bikin acara besar, tenda laku, sound system laku, semuanya laku. Betapa negara gak nyaman. Sektor informal ada. Setiap tahun berapa itu sektor informal yang digerakkan santri, mulai dari mulutan, serok mikrot, itu setiap tahun berapa triliun itu kalau dihitung. Satu kegiatan di kampung itu 50 juta itu habis. Nah mulutan itu antar RT, antar RW, semua bergerak. Coba, ulung rejepan, nanti muharroman, semua laku, ayam laku loh. Ini kotak laku, lombok laku, apa aja yang enggak laku. Bunga palsu laku semua.
Sehingga Indonesia terjadi jalinan keamanan informal yang luar biasa. Orang mengatakan tanpa investasi, tanpa lapangan kerja. Ya, di Indonesia kalau tanpa investasi, tanpa lapangan kerja. Hasilnya informal. Kenapa informal Indonesia tidak seribet informal di negara lain? Karena informal di Indonesia pilihannya cuma 2. Kalau tidak punya nyali, kaki 5. Kalau punya nyali, jugil pintu. Kenapa tidak terjadi jugil pintu? Karena ada kiai sing sabar. Iki takdiri pangeran. Yo, ojo ngono lho. Terus dikei mangan mulutan, roda berputar. Selawatan sendiri, tonggone dijak, terbangan sampai di alun-alun Surabaya, jual slayer laku, jual spanduk laku, sampai gagang pancing itu laku untuk gini-gini kendero. Serapan ekonominya berapa? Kalau yang datang Habib Syekh kain putih laku semua. Ya ini laku apa? Lo anak-anak ekonomi kadang nggak ngelihat itu, malah kadang-kadang apa itu lo sampean yang mestinya bertanggung jawab menggerakkan sektor informal itu ekonomi ini, tapi malah diganti oleh kiai. Lo coba, lo ngono kiai ini malah buat orang desa, nggak revolusioner. Lo kiai ekonomi informal digerakkan habis-habisan. Jangan dikira kita ini ngomongin bangsa. Tapi anak-anak sekolah kadang itu kuno, loh jangan dikira daya tahannya orang kuno ini lebih kuat daripada orang modern. Nah kuno, ziarah kubur, itu bis pariwisata laku. Berapa jumlah bis pariwisata yang diserap oleh makam para wali berziarah kubur itu? Makanya 2 tahun corona nggak ada ziarah, seluruh bis itu bangkrut itu. Sampai makam para wali, makam Sunan Ampel sampai lihat berapa pasar yang terserap. Jual nasi laku, jual minyak laku, tasbih laku. Sampai belum lihat copet yang hidup di situ itu berapa. Ayo, loh. Terus di dalam kuburan rileks ya Allah orangnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak ribut sama sebelahnya. Sallallahu ala Muhammad, enggak ribut. Sebelahnya satu bis datang ngawiti ingsun, enggak ribut, rukun semua. Tiba-tiba ada satu orang enggak ikut ngaji, cuman tengok dikira copet. Begitu dibuka ternyata apa? Bawa speaker, rombongan dari Wijaya Kusuma ditunggu di bis, ini rukun. Loh, ini sektor informal yang gerak seperti ini, bayangin. Terus akhirnya orang Surabaya ziarah ke Jogja, ziarah ke Madura, ziarah ke Demak, ziarah ke Cirebon. Hasilnya apa? Kerinduan terhadap tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Setiap tanah yang diziarahi akan melahirkan rasa cinta karena di situ ada gurunya disemayamkan. Kalau itu semua digerakkan dalam proses ziarah kubur, orang akan mencintai tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Itu cikal bakal cinta pada tanah air. Nah. Makanya apa tumon teroris santri tidak ada. Seluruh teroris pasti tidak suka ziarah kubur. Lho ngono ku wong modern itu kuno. Lho piye selamatmu iki krana wong ziarah kubur dul. Gila ngono. Jadi dunia itu pasti ada arus baliknya. Makanya kalau sudah berbicara arus balik hati-hati. Seluruh perusahaan ini bisa sekarang mengganti pekerjanya dengan mesin. Tapi orang yang nganggur, sampean kaya karena pabriknya pakai mesin, tapi tunggu arus baliknya, dijugil lawangmu. Ini harus dipikir, itu namanya arus balik. Nah, dan kiai-kiai juga enak untuk menjaga bahwa agama ini biar tidak terlalu frontal. Karena orang kalau ngomong agama itu nggak ada kontrol, karena selalu atas nama Tuhan dan atas nama Nabi. Makanya kalau santri pidato ada 2, kalau kayak saya ini nggak sekti. Ya nggak dibatasi, mau bisa diinterupsi. Nah ada kiai yang sekti, ulama sekti itu siapa? Kalau sudah khutbah Jumat, wah itu nggak ada yang berani itu, nggak ada interupsi tape, nggak berani itu, diam gini aja. Nah orang kayak gitu kalau nggak dibatasi kan bahaya. Makanya santri punya tradisi suruh baca teks sama pegang tongkat. Karena kalau baca teks pasti sopan. Itakullah. Lepas teksnya itu sebul kipas angin bubar gitu.
Lepas tongkatnya jatuh. Makanya kalau pakai tongkat pasti sopan. Ittaqullah saudara-saudaraku sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita. Begitu tongkatnya enggak ada, saudara Jokowi ya begitu. Lihat dulu ini social engineering. Bagaimana membangun konstruksi untuk keselamatan hidup bersama. Karena hidup bersama harus dijaga. Gitu. Bukan cuma W.S. Rendra yang menyatakan bahwa hidup bersama harus dijaga. Jadi konstruksi spiritual yang dibangun oleh santri ini membuat konstruksi yang luar biasa, yang sulit-sulit dilakukan bisa dijalankan dalam kehidupan ini. Nah inilah. Jadi kecerdasan spiritual ini tidak ada satupun yang menyingkirkan Majapahit. Majapahit sudah jadi sebuah bangsa, bisa dipakai konstruksinya. Nah ini. Jadi makanya kalau berbicara tentang Majapahit ya kita berbicara tentang diri kita sendiri sebenarnya. Ya suka nggak suka. Telek kon niku ya Majapahit. Lho ya apa sih kok gak ketok-ketok nang diae kon niku. Dapuramu lho ya Majapahit bahasa itu. Nek bahasa Inggris where you come from? Lho bahasa Inggris ora kanggo ning kene. Min en ya ora patek kanggo, paling ente wae ini gitu, ente ngono ya itu. Kon ya apa? Lho itu jadi sampean sedina-dina ya basane sik basa Majapahit. Sing babat alas Surabaya ya wong Majapahit. Jadi sampean niku bendina ya sik nglewati Majapahit. Sampeyan seneng gak seneng ya iku Majapahit, gawe gerbang omah Majapahit. Pon Wage Kliwon Majapahit. Bahkan kiai isih Majapahit. Lho asline kan syekhun berhubung Majapahit ya kiai. Konconan Kebo Kiai Slamet Mbak Kiai Pleret ya gak apa-apa. Keris Kiai Sengkelat kiai. Nah itulah. Nah itulah anak-anakku sekalian. Ini tak celuk anak-anak wong sik cilik-cilik ngene mahasiswa. Sing gede-gede bapak-bapak iki dulur-dulurku ya ngono. Pikir ini. Karena 300 juta orang ini ke depan tidak boleh mundur. Dia harus bergerak, dia harus terus berjalan. Lah pikiran, cuman sing mikir iki gak oke. Makanya pemimpin juga gak banyak, kreator juga tidak banyak. Nek mikir kabeh royokan dadi kreator, produknya semakin bagus lho. Paling semene ku wong siji loro tok sing setiap hari mikir gimana ya. Tidak menjadi bangsa konsumen. Lu satu contoh aja anak-anak kadang kan nggak mikir. Pindah IKN menurut ribut. Padahal itu mungkin salah satu yang bisa kita lakukan adalah di era digital ini pasar uang harus digeser. Karena kalau pasar uang nggak digeser habis kita sama Singapura dan Malaysia. Karena Singapura dan Malaysia dikasih oleh Inggris 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Karena dia persemakmuran, dia Commonwealth. Dalam teori bujur dan teori lintang itu melanggar hukum alam. Karena mestinya sana itu 1 jam lebih lambat dari Jakarta. Tapi bisa 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Itu hasilnya apa? Diikuti oleh pasar uangnya juga bukan 1 jam lebih awal. Pasar digitalnya lebih maju dia. Makanya Elon Musk bahkan sampai hari ini pun kantornya masih di sana karena dia nggak mungkin melepaskan diri dari perdagangan digital. Bursanya buka 1 jam lebih awal dari bursa Jakarta. Ngapain berdagang ini? Jadi bukan itu, kalau kita bisa geser di IKN nanti dan sudah ada jaminan, itu ya pasti gesernya ke sana karena makan 1/2 jam paling tidak lebih awal dari. Bahkan bisa digeser ikut waktu Indonesia Timur bisa. Loh bursanya itu. Makanya sekarang ini gubernur NTT ini yang lagi asik ini. Sekolah jam 5. Oh ya saya petang-teng ngono ae. Guru-guru begini. Untuk apa? Biar enggak tidur pagi. Saya setuju dengan itu. Enggak apa-apa. Mereka punya kebijakan. Kalau enggak gitu NTT ini mungkin dalam bayangan gubernur enggak maju-maju. Maka satu-satunya cara mempercepat waktu. Karena waktu adalah segalanya. Jadi ojo kaget kene jam 7, wono jam 5 isuk, enggak apa-apa. Saya setuju aja, apalagi Irian itu kalau sekolah jam 4 pagi gitu lebih bagus. Iya, tidurnya juga sore kok.
Enggak ada TV aja kok. Itu cara-cara. Malaysia punya struggle yang dalam bahasa kita mungkin lebih kuat karena dia dipaksa 1 jam lebih awal dari waktu. Ini kantor bukanya lebih pagi, apanya lebih pagi, melek elu esok. Dalam bahasa Rasulullah, wong nek turu bar subuh gare kere. Lha ya kere tenan iki. Loh, ngono yang kayak gitu. Mereka berani ngambil resiko. Wijaya Kusuma masuk habis subuh itu coba ayo. Anaknya cerdas-cerdas. Selesainya kapan? Jam 12 semua sudah selesai sekolah. Habis itu anak-anak silakan bawa ke mall, bawa apa. Ininya fresh. Turune kesuwen, sekolahnya sampai sore, malam udah lelah, udah ngantuk. Jadi nggak pernah punya watak fresh. Tapi kalau dipaksa habis subuh kuliah, sudah ada pembelajaran. Jam 12 selesai. Habis itu bisa berproduksi habis subuh, habis zuhur ini. Bisa aja. Kalau seandainya saya rektor tak rubah itu. Masuk kuliah jam 4 pagi. Habis subuh. Tidak apa-apa. Masa orang ekonomi kalah sama ibu-ibu ngitung ekonominya jam 2 malam. Pasar sayur sudah bergerak. Makanya sampean nggak pernah itu. Cuman ngitung tok. Nggak pernah menjadi pelaku pasar. Jarang yang menjadi pelaku pasar. Ikut forex ya mate. Ikut pasar saham mate. Ya itu ikut pasar digital baru ini mate. Coba mulai aja. Wijaya Kusuma menggerakkan kuliah habis subuh. Langsung masuk. Santri lo ngaji bar subuh. Habis subuh ngaji santri itu. Makanya kalau santri itu survival, jangan heran. Survive santri, taruh dimanapun hidup. Kalau anak Wijaya Kusuma kalau nggak pakai dasi merasa nggak hidup. Kalau nggak pakai hak tinggi merasa nggak hidup. Santri gembel-gembel hidup semua. Nah itu mulai. Santri bisa melakukan pembelajaran habis subuh, mosok kuliah jam 7 kayak melebu. Jam 8:30 ini sudah nggak masuk akal orang modern. Itu sudah bagian dari sistem kebahulaan itu, tinggalin itu. Habis zuhur membantu orang tua apa dan gitu. Habis jadi jam 7 itu pacaran itu fresh. Jam 7 malam apel itu fresh. Jadi menikah itu sudah punya bayangan tentang bagaimana masa depannya. Terus jangan dihalang-halangi, menikah cepat nggak apa-apa, biar punya anak. Nah kalau nggak ada yang mau menikah cepat nggak punya anak, ya Universitas Wijaya Kusuma dari mana mahasiswanya? Wong pada nggak mau punya anak. Sekolahan pasti sepi, wong nggak ada yang punya anak. Dosen mengharapkan sekolahannya laris, tapi istrinya nggak disuruh mana, lihat dari mana? Itu hukum alamnya gitu kok. Wong muridnya itu manusia itu pasti lewat anakan. Semua sambat. Nah, kayak gini, masya Allah. Jadi bangsa ini sebenarnya bangsa yang juga cukup mandiri. Cuman kan tekanan dari bangsa lain ini harus dilawan. Karena apa? Anak-anak ini cepat atau lambat pasti bisa melakukan produksi. Dan produksi faktor yang paling utama adalah konsumsi. Dan konsumsi terbesar adalah konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri berbanding lurus dengan rasa cinta dan pada bangsa dan negaranya. Kalau rasa cinta pada bangsa dan negaranya nggak dibangun dari hari ini, ada produksi tanpa konsumsi. Dan itu adalah kecelakaan produksi terbesar di dunia ya, produksi tanpa konsumsi. Nah itu makanya membicarakan kayak gini sering-sering. Ini luar biasa. Masih membicarakan kemojopahitan. Karena anak-anaknya sudah nggak sadar, masih Mojopahit sampean itu. Tapi gayanya kayak londo. Isik Mojopahit, mau isik ilatmu cobalah. Coba ilatmu itu ilat Mojopahit. Saya ini keliling dunia itu penggawean, udah pekerjaan saya. Di setiap tempat di luar negeri saya itu mesti saya merindukan pecel.
Kulo nek wis nang Eropa pewing kok ngene pecel iki nendi. Kadang ono ya salad. Salad itu lah pecel. Jepang itu apa sing koyo salad itu ya jenenge salad apa ngene ya pecel. Gado-gado terancam nomor 2 duwe. Dongeng-dongeng besar kita juga sama. Ya kan, sana punya Cinderella, kita juga punya bawang putih, bawang merah. Sana punya apa, Romeo Juliet, Kais Laila sampai Engtai, kita punya namanya ande-ande lumut. Punya semua kok. Jadi kadang kita ini punya tapi nggak mau pakai. Akhirnya jadi sampah. Oh, isek duwe, isek apik tapi nggak dipakai gletakno. Akhirnya jadi sampah. Sampah itu dimanapun nggak enak dilihatnya. Ya. Nah itulah mungkin yang bisa saya sampaikan karena habis ini saya mesti ke Pasuruan. Terus besok terus nanti sore habis asar balik lagi ke Sidoarjo. Makanya ini tak delesepno acara pagi. Nggak taunya mundur agak siang. Sebejone wong apa Pasuruan mundur habis duhur itu mesti. Ya. Nah itu. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan kan? Syukurlah, jatuh gak takok, aku bingung nek sing takok. Cah pinter-pinter nek takok mesti aneh-aneh. Ketua kok lahir tanggal berapa ngono kuwi mlebu ngono. Nggih. Mudah-mudahan kita semua dalam ridha Allah dan bangsa ini terus berjalan dan kita menjadi bagian dari yang menggerakkan membuat bangsa ini tetap berjalan dalam kemandirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Gus Nun Sewu, amit ngapunten, mungkin bisa memimpin doa untuk hadirin sekalian Gus, ngaten. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansurna rahmatak wa dzakirna wa nasirna ridaka ya Allah ya Allah hak rabbana askantu dzurriyyati biwadin ghairi dzin tabatikal muharram rabbana li waqimus sholata faj'alna nasida kullu mukhtaratan ashkuruni ij'al auladana dzurriyyatan minal khair ali badal qasmun qiyamah iman ya baina ummatina masyayikhina wajati masyayikh wijaya kusuma alladzina sabaqna maghfirna wa marhamu ma fa'anhum Allah mutakhirna ajrahum Allahumma ja'al qabran mutamirratil jinan Allahumma ja'al Rasulullah bi'aqidun ma'in narji ila rabbika radiyatan mardiyah wa tukhli bi ibadul ya karim ya Allah ilahi ya karim ilahi ya karim tamim binana Universitas Wijaya Kusuma ya Allah ilahi ya karim tamim binana bijahil Mustafa sa'il alaina ilahi ya karim tamim binana bijahil Mustafa sa'il alaina ilahi ya karim tamim binana Wijaya Kusuma ya Allah bijahil Mustafa sa'il alaina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin Fatihah غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين